Misbahul Milah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai 3 pendapat yang akan mempengaruhi masa depan saya. Pada saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya, dan juga saat ini saya mahasiswa aktif semester 7 di Universitas Muhammadiyah Surabaya dari Prodi Manajemen. Saat ini saya dihadapkan dengan beberapa keputusan yang sangat krusial dan tentunya sangat berdampak kepada masa depan saya. Di antaranya keputusan itu yang pertama, fokus ke pendidikan dan melanjutkan pendidikan S2 manajemen. Kemudian keputusan yang kedua, menyelesaikan S1 manajemen kemudian kuliah lagi dengan mengambil jurusan rekam medis. Yang ketiga, mengembangkan bisnis kecil keluarga yang turun-temurun dari kakek buyut saya di bidang pertanian di desa. Keputusan utama yang sedang saya hadapi saat ini adalah menyelesaikan S1 manajemen kemudian kuliah lagi dengan mengambil jurusan rekam medis. Keputusan ini sangat penting karena berkaitan dengan yang pertama, peluang saya lebih besar untuk upgrade potensi saya dan didukung dengan lingkungan dan lapangan kerja yang sudah benar-benar dijalankan hari ini. Kemudian yang kedua, prospek jangka panjang mengenai keberlanjutan hidup, mengenai pendapatan saya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan nantinya pastinya dengan calon keluarga baru saya. Kemudian aktualisasi diri yang nantinya akan menjadi seorang kepala keluarga di mana akan bertanggung jawab penuh atas semuanya. Dengan melakukan analisis need assessment, saya menyadari bahwa dengan saya memilih untuk menyelesaikan S1 manajemen kemudian kuliah lagi dengan mengambil jurusan rekam medis, ada beberapa peluang yang bisa saya manfaatkan untuk masa depan saya, dan pastinya dari segi pendapatan lebih baik dari sebelumnya. Itu semua merupakan bentuk rasa tanggung jawab saya sebagai calon kepala keluarganya nanti. Itu ada 3 opsi yang tersedia. Yang pertama, fokus menyelesaikan perkuliahan S1 Prodi Manajemen sambil memanfaatkan dan mengaktualisasikan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memanfaatkan dengan betul problem-problem yang terjadi di tempat kerja guna sebagai bekal nanti ketika melanjutkan studi S1 rekam medisnya. Yang ketiga, mencari universitas yang jurusan rekam medisnya sambil mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rekam medis dan yang bisa menyesuaikan dengan waktu jam kerja. Setelah melakukan analisis, saya memutuskan untuk memilih opsi yang kedua, yaitu memanfaatkan betul dengan problem-problem yang terjadi di tempat kerja guna sebagai bekal nanti ketika melanjutkan studi S1 di rekam medis. Itu merupakan gabungan 2 kekuatan saya, yaitu pengalaman kerja dan minat dalam bidang rekam medis. Keputusan ini dianggap paling seimbang antara yang pertama, 1 pengembangan diri melalui pengalaman langsung di lapangan, yang kedua persiapan akademik yang lebih matang berdasarkan realita kerja, dan yang ketiga efisiensi waktu serta biaya sebelum benar-benar melanjutkan studi formal. Secara garis besar manajerial ialah bagaimana kita bisa mengorganisir suatu organisasi agar bisa mencapai satu tujuan bersama. Artinya seorang pemimpin itu mempunyai jiwa leadership yang unggul. Memang sebuah organisasi itu bisa sukses atas kerja sama tim, tetapi perlu digarisbawahi bahwasannya peran seorang pemimpin itu sangat krusial. Berpikir manajerial bukan hanya soal logika, tapi juga soal mengelola emosi, ekspektasi, dan realitas secara seimbang. Melalui tugas ini, saya belajar menggunakan data risiko dan proyeksi sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan sekedar intuisi saja. Proses belajar berpikir manajerial ini membuat saya lebih memahami pentingnya perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Saya jadi lebih menyadari bahwa masa depan tidak bisa hanya dihadapi dengan intuisi atau optimisme saja, tetapi perlu pendekatan yang sistematis, realistis, dan penuh pertimbangan.
saya juga belajar untuk mempertimbangkan risiko dan dampak dari setiap keputusan yang saya ambil. Ke depan, saya ingin menerapkan pola pikir ini tidak hanya dalam konteks profesional, tetapi juga dalam kehidupan pribadi saya agar bisa langkah setiap yang saya ambil terarah, terukur, dan memiliki tujuan yang sangat jelas. Yang pertama ialah melakukan refleksi diri secara jujur dengan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pribadi, misalnya minat kuat pada rekam medis dan keterbatasan finansial saat ini. Kemudian yang kedua ada mengumpulkan data dan fakta dari lapangan, misalnya mengamati problem nyata di tempat kerja, mendengar pengalaman rekan kerja yang sudah menempuh studi lanjut. Yang ketiga ada diskusi dengan pihak ketiga, bisa dengan atasan, dosen pembimbing, atau rekan yang sudah studi lanjut. Yang keempat, menggunakan alat bantu pengambilan keputusan, misalnya dengan SWOT analysis atau decision matrix. Situasi di mana saya membutuhkan negosiasi untuk menentukan keputusan saya. Yang pertama, menunda studi S1 rekam medis untuk sementara waktu dan memanfaatkan pengalaman kerja di lapangan terlebih dahulu. Itu saya harus bernegosiasi dengan orang tua atau keluarga yang mungkin menginginkan saya langsung kuliah setelah lulus, atau atasan di tempat kerja jika saya ingin mengambil tanggung jawab lebih besar sebagai bagian dari pengembangan diri.